Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 476. Zhao Yanzi berlari ke arah Zhao Hongyu sementara benang sutra hijau pendek berkibar di sekitar tubuhnya yang imut, menekankan keaktifan sosoknya. Pria parubaya yang telah mengintip Zhao Hongyu tahu dia punya anak perempuan, dan beberapa dari mereka bahkan pernah melihat Zhao Yanzi sebelumnya di jamuan makan. Mereka iri padanya karena memiliki gadis yang imut dan cantik. Satu-satunya hal yang membuat mereka heran adalah identitas pria muda itu bersamanya. Siapa dia? Dan mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya? Petik 2. Haha, kamu berubah menjadi baju renang baru. Yue yang melihat melalui pikiran Zhao Yanzi dan mencubit pipinya yang merah muda. Cantiknya. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dengan bangga dan memberi Yue yang senyum manis. Memang, setelah berganti pakaian renang one piece dan menjadi bikini seksi dengan string, dia tampak jauh lebih memikat dengan kulitnya yang halus dan sosok yang proporsional. Bahkan Yue yang telah melihat melalui Zhao Yanzi, apalagi Zhao Hongyu. Sambil tersenyum, Zhao Hongyu berkata kepada Hao Ren, ibumu dan aku akan duduk di sana. Kalian bersenang-senang. Ren, pergi dan beli minuman. Yue yang menambahkan. Sebagai satu-satunya pria dalam grup, Hao Ren secara alami adalah orang yang menjalankan tugas. Oke, mengangguk, Hao Ren berjalan menuju toko terdekat. Dengan hampir semua orang di daerah itu mengawasinya, Hao Ren merasa terbuka dan mengambil kesempatan untuk beristirahat. Bagaimanapun, pria menatapnya dengan iri, dan wanita memandangnya dengan heran. Namun, setelah Hao Ren berjalan 10 langkah, Lu Linlin dan Lu Lili berlari mengejarnya dan memegang kedua tangannya di kedua sisi, mengatakan secara bersamaan, kita akan pergi dengan Gongzi. Sambil memegang lengan Hao Ren, lengan dan perut halus saudara Lu menempel di lengan Hao Ren sementara dada lembut mereka menekan lengannya juga. Itu terlalu menggoda. Melihat sosok menempel mereka, Yue yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, berpikir bahwa Lu Linlin dan Lu Lili agak terlalu berani. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menduga bahwa anak muda saat ini mungkin semua seperti ini juga menunjukkan bahwa putranya adalah pria yang cukup menarik. Sementara itu, Huang Suji telah menyelesaikan pendaftaran di lobi hotel dan berjalan keluar dari pintu putar. Dia tercengang ketika melihat Lu Linlin dan Lu Lili, dua wanita super cantik, berpegangan erat pada lengan Hao Ren di pantai. Dia bisa menerima kenyataan bahwa Hao Ren dan Xie Yujia sedang berlibur di sini, tapi dia hancur di adegan intim antara Lu Linlin, Lu Lili, dan Hao Ren. Lagi pula, Xie Yujia adalah gadis biasa sebelumnya, dan dia tiba-tiba berubah menarik tiba-tiba, membuat orang-orang menyesal melewatkan kesempatan untuk mengejarnya. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili tidak diragukan lagi gadis paling populer di sekolah, untuk memulai. Di mata para siswa pria, para wanita cantik surgawi mengabaikan semua pria dan tidak peduli untuk berbicara dengan mereka. Tapi sekarang, mereka memegang lengan Hao Ren dengan intim sambil mengenakan bikini. Huang Suji juga mencoba mengejar mereka, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mendekati. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah cucu dari Lu Qing, wakil kepala sekolah, dia tidak berani bergerak. Sekarang, saudari-saudari Lu yang memanggil Hao Ren Gongzi, bercanda, di sekolah memegang tangannya seolah-olah dia adalah pacar mereka. Jika hanya salah satu dari mereka, itu masih bisa diterima. Tapi sekarang, kedua saudari itu memegang erat tangan Hao Ren. Berdiri oleh Huang Suji, Lin Li terbakar dengan kecemburuan, dan dia menabrak lengan Huang Suji dengan miliknya. Dia terkejut melihat Lu Linlin dan Lu Lili di sini, dan lebih lagi ketika dia melihat keintiman yang mereka miliki dengan Hao Ren. Namun, dia berpikir, apa gunanya kecantikan? Keluarga aku kaya dan melakukan bisnis besar. Saat dia marah, dia tiba-tiba melihat seorang wanita cantik di pantai, dan dia segera berlari ke arahnya sambil menarik Huang Suji di belakangnya. Hongyu, aku sangat iri padamu. Kamu terlihat berusia 20-an, dan kulit kamu terlihat begitu halus dan lembut tanpa menggunakan kosmetik apapun. Yue Yang, aku iri padamu karena menjaga sosok sehebat itu dengan putra yang sudah dewasa, hehe, aku pikir itu adalah hasil dari perawatan Tuan Hao yang baik kepadamu. Dia hanya memperhatikan pekerjaan penelitiannya dan sedang bertarung dengan aku sekarang. Kamu tidak punya lemak ekstra di perut kamu. Apakah kamu biasanya tetap bugar di gym? Saat Zhao Hongyu dan Yue yang saling memuji, mereka melihat seorang gadis muda bergegas ke sisi mereka sambil menarik seorang anak laki-laki di belakangnya. Bibi Zhao.
Lin Li menyapa Zhao Hongyu dengan senyum kaku. Kamu, berbaring di kursi pantai. Zhao Hongyu menatap Lin Li dengan heran. Oh, aku anak perempuan Lin Tianyang. Aku baru saja melihat kamu dan datang untuk menyapa. Aku pernah melihatmu sekali. Apakah kamu ingat aku? Lin Li terus tersenyum canggung dan berkata. Oh, Zhao Hongyu tidak begitu mengingatnya, tapi dia pura-pura mengenalinya karena sopan santun. Kamu di sini juga untuk bermain. Dia memiliki kesan Lin Tianyang. Bulan lalu, ketika Mingri Group menandatangani kontrak 20 juta yuan dengan distributor pakaian jadi bernama Lin Tianyang, dia ada di sana untuk melihat penandatanganan itu. Kesepakatan 10 juta level tampak besar di mata orang-orang biasa, tapi itu adalah hal kecil untuk grup Mingri. Zhao Hongyu tidak bisa menghadiri acara itu jika dia tidak bosan. Ya, Bibi Zhao. Ini pacarku, Huang Suji. Lin Li memperkenalkan dengan gembira. Zhao Hongyu menatap Huang Suji dan mengangguk dengan tenang. Kami sudah bertemu. Melihat kurangnya minat Zhao Hongyu, Lin Li memaksakan senyum lain dan berkata, Bibi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dan bergaul dengannya. Baik. Selamat menikmati. Zhao Hongyu melambaikan tangannya. Terima kasih, Bibi. Jawab Lin Li dengan nada lembut sebelum berjalan pergi dengan Huang Suji. Setelah berbicara beberapa langkah, dia berbisik kepada Huang Suji dengan penuh semangat, apakah kamu melihat itu? Wanita itu adalah istri CEO Grup Mingri dan mitra bisnis ayah aku. Aku kenal dia, dan dia tahu aku. Tidak diragukan lagi, Zhao Guang, CEO Mingri Group adalah orang terkaya di East Ocean City. Dari perspektif Lin Li, fakta bahwa Zhao Hongyu tahu dia adalah bukti kuat statusnya di kelas atas. Dalam benaknya, orang-orang seperti Xie Yujia, Lu Linlin, dan Lu Lili ada di bawahnya. Sebagai putra seorang wakil wali kota, Huang Suji harus mengabaikan keindahan biasa dan tetap bersamanya, seorang gadis istimewa. Berbaring di kursi pantai, telinga tajam Zhao Hongyu mengambil kata-kata Lin Li dan mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia berpura-pura tahu Lin Li keluar dari kesopanan, dan dia tidak berharap gadis itu pamer dengan itu. Huang Suji menghela napas dalam-dalam. Apa yang salah? Lin Li mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia pikir Huang Suji menahan napas karena gugup melihat Zhao Hongyu. Apa yang kau pikirkan? Dengan tidak sabar, Huang Suji menatap Lin Li dan berkata. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan berbanding terbalik dengan kecerdasan, tetapi dia merasa bahwa Lin Li adalah yang paling bodoh meskipun dia bukan yang paling cantik. Dia merasa rendah hati dengan kemunculan tiba-tiba Haoren istilah ini, dan dia dengan enggan setuju untuk menjadi pacar Lin Li yang tidak jelek dan mengejar dia dengan penuh semangat. Namun, dia tidak berpikir dia sebodoh ini. Dibandingkan dengan Lu Linlin dan Lu Lili, Lin Li hanya rendah. Kamu bisa menemukan orang lain. Ini adalah akhir dari hubungan kita. Frustrasi, Huang Suji melemparkan tangan Lin Li dan berkata padanya dengan kejam. Huang Suji, ada apa denganmu? Lin Li bertanya dengan bingung. Sementara itu, Hao Ren berjalan ke sisi Zhao Hongyu dan Yue yang di perusahaan Lu Linlin dan Lu Lili. Saat dia meletakkan minuman dan es krim di atas meja persegi di antara mereka, Zhao Hongyu segera duduk dan membantunya meletakkan barang-barang dengan senyum senang. Pada pandangan ini, Lin Li membeku seolah-olah dia telah disambar petir. Dia senang ketika Zhao Hongyu mengatakan bahwa dia mengenalnya, tetapi yang mengejutkan, Hao Ren diundang ke sini oleh Zhao Hongyu. Dari kelihatannya, Hao Ren dan Zhao Hongyu bukan hanya kenalan tapi dekat seperti keluarga. Sebuah keluarga. Lin Li menggigil, bertanya-tanya apakah kerabat kaya Hao Ren adalah CEO dari grup Mingri. Besar. Kami punya es krim. Zhao Yanzi yang telah mengambil kerang di pantai berlari dengan gembira saat melihat kembalinya Hao Ren. Huang Suji yang berusaha untuk membuang Lin Li ternganga melihat pemandangan ini. Dia menyadari bahwa gadis super cantik dan imut ini adalah putri Zhao Hongyu. Dalam bikini, sosoknya berkali-kali lebih dewasa dari sebelumnya, dan wajahnya terlihat sangat imut sehingga dia tidak mengenalinya sebelumnya. Di Festival Perahu Naga, keluarga Hao Ren dan keluarga Zhao Guang telah bersama. Dan kali ini di pantai, Hao Ren juga datang untuk bermain dengan keluarga Zhao Guang. Ini semua menunjukkan bahwa hubungan antara kedua keluarga itu luar biasa. Dikelilingi oleh sekelompok besar wanita cantik, banyak lengan halus menjangkau lengan dan dada Hao Ren untuk mendapatkan minuman dan es krim. Itu adalah adegan yang menggembirakan dan bahagia. Bagaimana dia? Lin Li memandang ke arah mereka dengan heran. Kamu adalah gadis yang bodoh. Huang Suji menatapnya dengan tidak senang. Tidak peduli apakah itu kecerdasan,
angka, penampilan atau kepribadian, Lin Li bukan tandingan dari para gadis di sekitar Haoren. Tiba-tiba, Huang Suji menyesal datang ke sini dan membenci Lin Li yang mengundangnya. Dibandingkan dengan keindahan langit di sekitar Haoren, Lin Li benar-benar lebih rendah. Bab 477. Proof. Setelah berenang yang asyik di laut, Little White kembali ke pantai sebelum berlari ke arah Haoren. Little White, berperilaku. Aku akan memberimu makan. Zhao Yanzi membungkuk dan membuka bungkus es krim sebelum meletakkannya di hadapan Little White. Kulitnya yang halus dan kencang, juga senyumnya, membuatnya terlihat menggemaskan. Hah. Little White menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat es krim dengan gembira. Haoren melihatnya tanpa daya, bertanya-tanya kapan dia bisa menerima perlakuan yang sama. Gongzi, ambillah satu juga. Sementara dia memikirkan ini, Lu Linlin dan Lu Lili membawa kerucut es krim ke mulutnya. Biarkan aku. Tidak berani menggigit es krim langsung dari tangan mereka, Haoren mundur satu langkah dan mengambilnya dari mereka. Melihat reaksinya, Lu Linlin dan Lu Lili menutup mulut mereka dan terkikik. Tepuk tangan, setelah menelan es krim dalam beberapa gigitan, Little White mengguncang tubuhnya. Air laut di bulunya langsung hilang, dan tampak halus dan cerah lagi. Namun, Haoren yang berdiri di sampingnya tampak acak-acakan, basah dengan air laut yang White Little goyangkan. Menatap Haoren dengan mata hitam bulatnya, Little White tahu dia akan meraihnya dan segera berlari ke kejauhan. Tidak jauh dari mereka, Huang Suji yang telah mengawasi mereka melihat Little White berlari ke arahnya. Dia tiba-tiba teringat kejadian itu beberapa hari yang lalu dan langsung berbalik untuk berlari. Roar, Little White mengeluarkan gonggongan yang keras dan menunjukkan taringnya. Hewan kecil seukuran telapak tangan ini memiliki gigi putih yang sangat tajam, dan Huang Suji berlari dan melarikan diri ke hotel, takut itu akan menggigit pergelangan kakinya. Ruf, Little White mengenakan wajah imutnya dan mengibaskan ekornya dengan antusias. Wow, anak anjing yang imut. Beberapa gadis cantik dengan bikini yang berjalan keluar dari pintu hotel yang berputar melihat Little White dan mengambilnya. Ruf, Little White berperilaku lebih manis dan menggonggong secara berirama, membuat gadis-gadis cantik berjuang untuk memegangnya. Mengutuk. Sangat tak tahu malu. Melihat kejenakaan Little White, Haoren memarahinya diam-diam. Namun, karena Zhen Chongming pergi mengunjungi Wu Luoxue dan tidak datang ke pantai, Little White memang bosan tanpa ada yang bermain dengannya. Baik. Kalian pergi dan bersenang-senang. Zhao Hongyu melambaikan tangannya. Oke. Zhao Yanzi merentangkan tangannya dan berlari ke laut tanpa alas kaki. Pada saat ini, gelombang besar naik. Khawatir, Zhao Yanzi segera berbalik dan berlari kembali. Ledakan. Gelombang tanpa ampun mendorongnya ke bawah. Saat dia menertawakan kemalangannya, Haoren berlari untuk menariknya sebelum melompat ke laut. Sementara matahari terbit berangsur-angsur, angin di lautan juga ikut naik, dan gelombang laut semakin besar. Namun, Haoren melompat ke laut dan berenang dengan mudah seolah ombak tidak mengganggunya sama sekali. Xie Yujian naik ke laut, perlahan menguji air. Dia kemudian dengan cepat didorong kembali oleh ombak dan memutuskan untuk tinggal di daerah perairan dangkal pantai, memungkinkan ombak menyikat kakinya dengan lembut. Sebagai puteri klan naga lautan timur, Zhao Yanzi unggul dalam berenang meskipun dia tidak bisa mengendalikan ombak tanpa inti naganya atau harta dharma. Melihat Haoren berenang bebas di lautan, dia langsung melompat. Dengan bergandengan tangan, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke air. Air laut yang hangat mendorong mereka dan merawat kulit mereka, dan mereka merasa itu lebih nyaman daripada Sky Lake yang dingin tempat mereka bermain di Abu Frilem. Ledakan. Gelombang besar lainnya jatuh. Banyak anak muda yang berani didorong kembali ke pantai oleh ombak. Hanya Haoren, Lu Linlin, Lu Lili, dan Zhao Yanzi yang masih terombang-ambing di laut seperti pelampung. Tiba-tiba, seorang remaja yang sedang berselancar dihancurkan papannya oleh ombak besar, dan penjaga pantai yang berdiri di pantai segera berenang ke arahnya. Haoren yang lebih dekat dengan remaja dengan cepat berenang dan mendorongnya ke pantai mengikuti kekuatan ombak. Melihat papan selancar yang tersapu oleh ombak, Haoren dikejutkan dengan sebuah ide dan melangkah ke papan selancar. Ketika gelombang lain datang, ia mengikuti kekuatan gelombang dan berselancar di atasnya. Hah! Yue yang berbicara dengan Zhao Hongyu tentang perawatan kulit melihat ke kejauhan dan berseru kaget. Dia tidak berpikir bahwa keterampilan berenang Haoren akan sangat hebat. Lebih mengejutkan, dia tidak berharap Haoren belajar cara berselancar. Dia telah mengabaikannya selama 1 tahun ketika dia berada di luar negeri,
melakukan penelitian iklim, dan dia telah belajar banyak keterampilan. Gelombang besar datang setelah gelombang kecil, dan Hao-Ren bermanuver papan selancar dan naik pada gelombang pasang, berselancar di tengah pusaran yang dibentuk oleh gelombang besar. Wow! Kerumunan di pantai tersentak. Remaja yang berselancar beberapa saat yang lalu hanya berkuda beberapa meter di atas ombak kecil, tetapi pemuda yang mengenakan celana renang hitam ini berselancar seperti sulap, pikir mereka. Bahkan Lin Li yang tinggal di pantai tercengang. Berselancar adalah permainan untuk orang-orang kaya, tapi Hao-Ren bisa berselancar dengan sangat baik, pikirnya. Mengendarai gelombang terakhir, Hao-Ren kembali ke pantai di papan selancar seolah-olah dia sedang terbang. Dia mengangkat satu kaki dan memiringkan papan seluncur, mengembalikannya kepada remaja itu. Kagum, remaja itu mengambil papan selancar dari Hao-Ren sambil menatapnya dengan kagum. Hao-Ren tersenyum lembut dan berjalan kembali ke laut untuk melanjutkan berenang. Setelah semua, dia mengusahakan bulir bayangan-bayangan membelah cahaya yang memungkinkannya terbang di langit dengan energi pedang. Itu adalah sepotong kue baginya untuk berselancar di atas ombak. Keahliannya yang luar biasa mendapat kekaguman sunyi dari para pria muda dari keluarga kaya dan berkuasa di pantai sementara para gadis memandangnya dengan kekaguman. Berdiri di pantai, Xie Yujia tersenyum gembira pada perilaku Hao-Ren, menyukai dirinya yang sebenarnya. Di mata gadis-gadis, Hao-Ren seperti anak laki-laki di sebelah, pemalu, biasa dengan sedikit bakat, baik hati, berhati-hati, dan malu-malu. Dia tidak pernah bangga dan berkecil hati, tetapi dia akan berdiri ketika seseorang mengacaukannya atau orang-orang di sekitarnya. Air laut yang hangat mengalir di sekitar pergelangan kaki Xie Yujia sementara dia menertawakan adegan di mana Lu Linlin dan Lu Lili mengejar Hao-Ren di lautan. Dia lebih menyukai Hao-Ren setiap hari, dan satu-satunya harapannya adalah tetap bersamanya. Hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan berlalu secara bertahap sementara matahari perlahan bergerak dari timur ke barat. Ketika air laut berubah dingin, Pulau Karang diwarnai dengan warna emas misterius oleh matahari terbenam yang indah. Orang-orang yang berlibur semua berubah dari pakaian renang menjadi kemeja atau gaun, berjalan di pantai untuk menyaksikan matahari terbenam. Tempat yang benar-benar indah dapat menghadirkan beberapa jenis pemandangan indah, dan Pulau Karang adalah salah satu tempat seperti itu. Zhao Hongyu dan yang lainnya juga berjalan di pantai. Dia dan Yue yang memimpin sambil berbicara dengan penuh semangat satu sama lain, dan Little White berlari di sekitar mereka dengan penuh semangat. Hao-Ren dan Xie Yujia berjalan di belakang mereka, menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah, dan Lu Linlin dan Lu Lili saling berbisik di satu sama lain. Adapun Zhao Yanzi, dia lelah dengan kegiatan di siang hari dan tidur di kamarnya setelah makan malam. Sandal Hao-Ren meninggalkan bekas yang dangkal di pasir saat dia berjalan dengan Xie Yujia bahu-membahu, diam-diam menyaksikan bayangan mereka bergerak paralel di bawah matahari terbenam. Berjalan di depan kelompok, Yue Yang dan Zhao Hongyu masih berbicara. Sehari penuh tidak kehabisan topik mereka. Ren. Zhao Hongyu tiba-tiba menoleh dan memanggil Hao-Ren. Hao-Ren berhenti segera dan menatapnya dengan heran. Tanpa sadar, Xie Yujia juga berhenti dan berdiri di samping dengan Hao-Ren. Mari kita bicara sebentar, Zhao Hongyu memandang Hao-Ren dari jarak 5 hingga 6 meter dan berkata. Yue yang juga mengangguk pada Hao-Ren. Oke, merasa tidak nyaman, Hao-Ren berjalan ke depan. Sementara itu, Yue yang dengan ringan mengambil tangan Xie Yujia dan berkata, Yujia, Linlin, Lili, mari kita kembali ke hotel dan beristirahat. Jelas, dia ingin meninggalkan Hao-Ren dan Zhao Hongyu ruang untuk berbicara secara pribadi. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Xie Yujia yang cantik, tapi dia mengikuti Yue yang kembali ke hotel. Berdiri di pantai dengan tangan bersilang di belakang, Zhao Hongyu memandangi kelompok itu sementara Yue yang membawa ketiga gadis itu kembali ke hotel. Kemudian, dia berbalik dan berkata, aku perlu mengatakan sesuatu kepada kamu secara pribadi. Oke, Hao-Ren tiba-tiba gugup. Meskipun kelembutan dan kehalusannya, Zhao Hongyu memiliki pikiran yang kuat sebagai Ratu Naga dari klan Naga Lautan Timur. Hao-Ren tahu bahwa Zhao Hongyu adalah seseorang dengan idenya sendiri. Pada beberapa kesempatan, Zhao Guang harus mendengarkannya. Zhao Hongyu melanjutkan perjalanan lambatnya di angin laut. Faktanya adalah aku sangat menyukai Yujia, dan aku tahu kalian berdua teman bermain saat masih kecil, kan? Ya. Hao-Ren menyesuaikan langkahnya dengan langkah lambat Zhao Hongyu dan berjalan bersamanya. Dengan kemejanya yang sederhana, ia tampak gagah tertiup angin sore di pantai. Si terlalu nakal dan kadang-kadang perlu disiplin, kata Zhao Hongyu. Dia masih muda, kata Hao-Ren. Tidak terlalu muda,
Zhao Hongyu mengoreksinya dengan lembut. Aku menganggap Yujia sebagai putriku sendiri dan berharap Zi akan menganggapnya sebagai kakak perempuan. Aku tahu kamu berkultivasi keras dan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Hao Ren tetap diam saat dia berjalan dengannya. Aku hanya punya permintaan kecil yaitu kamu harus memperlakukan Zi dengan baik di masa depan. Mengenai hal-hal lain yang kamu lakukan, aku tidak peduli. Zhao Hongyu tiba-tiba menoleh dan menatap Hao Ren. Hao Ren menjadi gugup di bawah tatapannya. Aku akan baik pada Zi. Zhao Hongyu tersenyum. Itu cukup bagiku. Tiba-tiba, hembusan angin laut meledakkan pasir, membuat orang-orang di pantai menutup mata mereka. Zhao Hongyu mengangkat tangan kanannya dengan santai, dan bola energi merah diciptakan sementara lukisan sungai Gunung Qiankun muncul di bawah kakinya, membawanya dan Hao Ren menuju lautan dengan cepat. Bab 478. Bibi, ini adalah, Hao Ren terkejut. Sebagai Panglima Umum Klan Naga Lautan Timur kita, kamu harus tahu batas-batas wilayah kita, kan? Zhao Hongyu tersenyum sedikit sementara lukisan sungai Gunung Qiankun menyapu gelombang panjang. Di permukaan laut muncul pulau-pulau sporadis. Beberapa pulau memancarkan aura merah, secara alami dilindungi oleh formasi susunan dan tidak terdeteksi oleh manusia. Dengan kecepatan tinggi lukisan sungai Gunung Qiankun, mereka segera tiba jauh ke lautan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Salam untuk Ratu Naga. Teriakan naik di sekitar mereka ketika sekelompok tentara muncul dari laut. Mengangguk sedikit pada mereka, Zhao Hongyu mengarahkan lukisan sungai Gunung Qiankun dan terbang di atas mereka. Dikendalikan oleh klan Naga Lautan Timur, pulau-pulau ini bertindak sebagai stasiun pengintai, dan tentara yang menjaga daerah ini akan mengatur serangan balik ketika melihat musuh, Zhao Hongyu menjelaskan. Klan Naga Lautan Timur menguasai wilayah yang luas, dan itu tidak berarti bahwa tidak ada yang menjaga tempat-tempat yang jauh dari istana. Faktanya, semua wilayah lautan dijaga oleh tentara tersembunyi dari klan Naga Lautan Timur, dan setiap pembudidaya luar akan terdeteksi segera setelah mereka masuk. Sementara lukisan sungai Gunung Qiankun terbang dengan kecepatan tinggi, Hao Ren melepaskan inderanya dan menemukan bahwa memang ada pasukan yang bersembunyi di bawah gelombang laut yang bergelombang. Menilai dari wilayah yang luas, dia bisa membayangkan jumlah tentara yang dimiliki Samudra Timur. Kemanapun lukisan sungai Gunung Qiankun pergi, para prajurit Samudra Timur yang bersembunyi di lautan akan keluar dalam barisan dan menyapa. Setiap musim panas, Zhao Hongyu akan melakukan pemeriksaan rutinnya sementara Zhao Yanzi sedang liburan musim panas. Ukuran wilayah klan Naga Lautan Timur lebih besar dari yang dibayangkan Hao Ren, dan mereka belum mencapai batas setelah terbang selama setengah jam dengan kecepatan tinggi lukisan sungai Gunung Qiankun. Ren, kamu harus sadar bahwa kamu tidak hanya bertanggung jawab atas kebahagiaan Zi tetapi juga mata pencaharian puluhan juta anggota Samudra Timur. Oke, Hao Ren tiba-tiba merasa beban di pundaknya menjadi lebih berat. Di masa depan, dia bisa mengambil alih tidak hanya para penatua dan jenderal senior klan Naga Lautan Timur tetapi juga prajurit tingkat rendah yang menjaga wilayah klan Naga Lautan Timur. Ujung wilayah Samudra Timur ada di depan kita, kata Zhao Hongyu. Hao Ren meregangkan lehernya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan Zhao Hongyu, tetapi dia tidak bisa melihat apapun seperti batas fisik. Lukisan sungai Gunung Qiankun di bawah mereka melambat secara bertahap dan akhirnya melayang di atas permukaan laut. Di sekitar mereka, semuanya tenang tanpa jenderal atau tentara keluar untuk menyambut mereka. Ini adalah perbatasan timur Samudera Timur. Zhao Hongyu menunjuk ke sebuah pulau kecil di depan mereka dan berkata, dengan Pulau Roh Abadi sebagai batas, apapun di barat adalah milik klan Naga Lautan Timur sementara daerah itu di timur adalah Laut Setan. Zhao Hongyu memberikan penekanan khusus pada dua kata, Laut Setan. Laut Setan, Hao Ren menemukan nama yang dikenalnya seolah-olah dia pernah mendengarnya dari suatu tempat. Wilayah Laut Setan adalah tentang wilayah gabungan yang dikendalikan oleh 4 klan naga laut. Terletak di pusat dari 4 klan naga laut, itu adalah area terlarang bagi para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia, Zhao Hongyu menjelaskan perlahan. Setan binatang? Tanya Hao Ren ragu-ragu. Zhao Hongyu mengangguk. Jutaan makhluk iblis tinggal di Laut Setan, dan ia memiliki banyak kekuatan saingan. Tidak seperti Little White, banyak dari mereka sudah ditransformasikan dengan kekuatan setidaknya setara dengan Naschen Soul Realm. Hao Ren berpikir sebentar dan samar-samar ingat bahwa Zhen Chongming berasal dari Laut Setan. Laut Iblis dalam damai dengan klan Naga Lautan Timur kita, kan? Tanya Hao Ren. Zhao Hongyu tersenyum tak berdaya.
Alasan terbesar bahwa 4 klan naga laut membentuk aliansi dekat adalah untuk menjaga terhadap Laut Iblis. Sebagian besar binatang iblis di Laut Iblis sangat kuat, dan 4 klan naga laut telah mencapai kesepakatan untuk menjaga terhadap Laut Iblis dengan pasukan gabungan, mencegah mereka keluar dari wilayah Laut Iblis dan mengancam keselamatan 4 klan naga laut. Raja Setan, apakah ada hal-hal seperti itu? Hao Ren tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Begitu binatang iblis bisa berubah, ia bisa memerintah satu wilayah dan menyebut dirinya seorang raja. Ada ribuan raja iblis, besar dan kecil, di Laut Setan, kata Zhao Hongyu. Mengutuk. Mereka terdengar kuat, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa sekuat itu. Pikir Hao Ren. 10 raja iblis teratas memerintah 10 kekuatan paling kuat, dan dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara atau lebih besar dari kekuatan formasi jiwa itu, dan mereka tidak akan pernah bisa mati atau terbunuh, kata Zhao Hongyu. Lebih kuat dari alam formasi jiwa, Hao Ren segera mengoreksi kesan sebelumnya. Dia telah menyaksikan kekuatan besar nenek tua dan mengalami kekuatan lelaki tua yang tinggal di Gunung Kunlun. Sekarang, dia bertanya-tanya tentang kekuatan 10 raja iblis terkuat di Laut Setan. Tentu saja, kami mendapat informasi dari beberapa raja iblis kecil. Di wilayah Istana Naga Lautan Timur kita, ada puluhan raja iblis. Mereka memiliki pasukan kecil, dan mereka diperas keluar dari lautan iblis. Mereka tidak punya tempat untuk pergi dan mencari perlindungan di klan Naga Lautan Timur kita, kata Zhao Hongyu perlahan. Sementara mereka berbicara, ombak besar tiba-tiba naik dari laut yang damai. Ratusan tentara Samudra Timur dengan tombak panjang menginjak ombak dan menikam ke arah permukaan laut. Tiba-tiba, selusin monster hitam seperti sapi jantan brutal menerjang, dan mereka menembakkan cahaya hitam ke arah para prajurit Laut Timur. Bang! Bang! Ratusan prajurit melawan selusin monster dengan ganas dan tidak bisa menang. Seorang tentara yang mengenakan baju besi putih ditikam oleh tanduk keras banteng yang brutal, dan darah langsung terciprat keluar. Sementara itu, monster-monster ini berlari liar di permukaan laut dan menyebarkan formasi prajurit-prajurit Samudra Timur. Mereka bertempur di dasar laut, yang memberi ilusi kedamaian di permukaan laut. Saat pertempuran meningkat, mereka bergegas keluar dari laut. Dengan lambaian tangan kanannya, Hao Ren menembakkan puluhan energi pedang ke arah sapi jantan yang brutal. Sapi jantan brutal berbalik ke Hao Ren dengan lampu merah berkedip di mata mereka. Jika Hao Ren telah menjadi manusia, bukannya seorang kultivator tingkat gen, dia akan ketakutan. Dang! Dang! Energi pedang menghantam tanduk keras dari sapi jantan yang brutal, dan beberapa dari mereka terpental. Juga, beberapa energi pedang menembus tubuh mereka tetapi tidak bisa memotongnya menjadi beberapa bagian, membuat mereka lebih ganas. Mereka semua bergegas menuju Hao Ren. Hao Ren terkejut bahwa energi pedang gen levelnya yang setara dengan Realm Core Formation tingkat atas tidak bisa membunuh binatang iblis ini. 3 talenta surga bumi. Memulai. 320 energi pedang tiba-tiba membentuk 3 loop dan terhubung, menabrak sapi jantan yang brutal. Dengan energi pedang 5 elemen terhubung, kekuatan arai pedang meningkat secara signifikan. Dengan ledakan cahaya 5 warna, arai memotong semua banteng hitam brutal. Guyuran. Splash, mayat banteng brutal jatuh ke laut. Terima kasih, Ratu Naga, karena menyelamatkan kita. Ratusan tentara berteriak ke arah lukisan sungai Gunung Qiankun. Itu bukan aku, Zhao Hongyu melambaikan tangannya. Komandan Jenderal Laut Timur yang menyelamatkan kamu. Mendengar kata-katanya, para prajurit semua menatap Hao Ren dengan terkejut. Mereka telah menjaga perbatasan Samudra Timur dan memiliki sedikit informasi dari rumah. Mereka tidak bisa menghadiri jamuan makan malam selama Festival Dewa Naga tetapi tahu dari sumber di rumah bahwa Tuan Ketiga tidak lagi menjadi Komandan Jenderal, dan orang yang menggantikannya adalah Fuma muda yang juga sangat kuat. Melihat Hao Ren dan mendengar kata-kata dari Zhao Hongyu, mereka tahu bahwa pemuda ini yang membantu mereka memang Komandan Jenderal Laut Timur yang baru. Aku punya pil eliksir. Ambillah momen ini. Setelah mengeluarkan pil detox dari kalungnya, Hao Ren menyerahkannya kepada prajurit yang perutnya ditusuk oleh binatang iblis. Prajurit itu adalah pria tangguh yang masih hidup meskipun ada luka besar di perutnya. Dengan wajah pucat, prajurit ini mengira ia tidak bisa datang, tetapi Komandan Jenderal menyerahkan pil eliksir kepadanya. Meskipun ia tidak tahu cara membuat pil eliksir, ia mencium aroma alami yang kuat dari pil eliksir dan tahu itu bukan pil yang levelnya rendah. Sebenarnya, pil eliksir ini adalah pil eliksir level 4 yang dibuat oleh Xie Yujia,
dan itu adalah sesuatu yang akan diperangi oleh sekte-sekte di surga kelima. Ambillah segera, desak Hao-Ren ketika dia melihat keraguan di wajah prajurit itu. Terima kasih, Komandan Jenderal. Prajurit itu memandang Hao-Ren dengan penuh syukur dan menelan pil eliksir. Saat pil eliksir memasuki perutnya, luka itu mulai sembuh secara nyata. Melihat Komandan Jenderal muda dan kuat, prajurit ini tiba-tiba menangis. Jenderal Liu, dia. Para prajurit di sekeliling semuanya tampak sedih. Setelah melihat-lihat, Hao-Ren tidak melihat jenderal di antara mereka dan tahu binatang setan pasti telah membunuh jenderal mereka. Menjaga perbatasan antara Samudra Timur dan Laut Iblis adalah tugas paling berbahaya yang dibagi oleh para prajurit Samudra Timur secara bergantian. Terlepas dari semua ini, beberapa dari mereka akan mati dalam konflik setiap tahun. Binatang iblis yang ganas di Laut Iblis akan melancarkan serangan secara diam-diam terhadap tentara Laut Timur yang berpatroli, dan para prajurit tidak dapat mundur karena mundurnya mereka akan berarti puluhan meter perluasan wilayah Laut Iblis. Sangat beruntung bahwa binatang iblis yang perkasa tinggal di pusat Laut Iblis sementara binatang iblis yang tinggal di dekat perbatasan adalah yang levelnya relatif rendah. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Hao-Ren mengeluarkan sebotol pil eliksir. Ini adalah beberapa pil pengisian esensi yang bermanfaat untuk penanaman dan penyembuhan luka. Kalian menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dia meletakkan botol porselen berisi pil eliksir ke tangan prajurit yang baru saja terluka, dan itu dimaksudkan untuk dibagi oleh seluruh tim. Pil pengisian esensi, para prajurit saling memandang dengan kaget. Orang-orang yang unggul dalam kultivasi akan mencoba menjadi penatua dari klan naga, dan orang-orang yang kurang berbakat tetapi masih lebih kuat setidaknya adalah jenderal. Namun, prajurit biasa tidak bisa menjadi lebih kuat dari level Zen karena kurangnya bakat mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya. Itulah sebabnya mereka hanya pernah mendengar tentang pil pengisian esensi tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya, belum lagi meminumnya. Hua, setelah beberapa detik jeda, ratusan tentara semua berlutut di depan Hao-Ren dan berkata, "Terima kasih telah memberi kami pil, Jenderal Komandan. Kami bersumpah akan melindungi Laut Timur dengan nyawa kami." Nyanyian seragam itu bergema di daerah itu. Tidak mampu menghadapi rasa hormat yang begitu besar, Hao-Ren segera kembali ke sisi Zhao Hongyu dan melambai pada mereka. Bab 479. Di bawah tatapan ratusan tentara Samudra Timur, Hao-Ren dan Zhao Hongyu kembali ke sungai Gunung Qiankun Painting. Bahkan, mereka akan membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mengelilingi wilayah klan Naga Lautan Timur bahkan pada lukisan sungai Gunung Qiankun yang cepat. Dengan membawa Hao-Ren ke Pulau Roh Abadi di batas timur Samudra Timur, Zhao Hongyu menunjukkan kepadanya area lautan luas yang berada di bawah kendali mereka. Setelah pembudidaya manusia pergi dan naik ke surga kelima, tanah jatuh ke tangan pembudidaya naga. Tetapi bahkan tanpa tanah yang baru didapat, wilayah klan Naga Lautan Timur masih besar. Bahkan Kaisar kuno tidak memiliki wilayah lebih dari itu. Bisakah kita membangun formasi arai di sekitar Pulau Roh Abadi? Tanya Hao-Ren Zhao Hongyu saat mereka berdiri di sungai gunung lukisan Qiankun. Itu tidak berguna, Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya. Batas antara Lautan Iblis dan klan Naga Lautan Timur sangat panjang, dan tidak ada formasi susunan yang cukup besar untuk menelan seluruh area. Selain itu, bahkan formasi arai tidak bisa menahan serangan binatang iblis. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melanjutkan, faktanya, 4 istana naga laut mendiskusikan ide seperti yang baru saja kamu sebutkan, tetapi menyegel seluruh Laut Iblis akan mengubahnya menjadi penjara super besar, dan sulit untuk memprediksi reaksi dari 10 Raja Iblis yang cukup banyak mengendalikan Laut Setan. Hao-Ren membeku sejenak dan tahu bahwa solusinya terlalu sederhana. 10 Raja Iblis teratas di Laut Setan saling bertarung dan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi daerah sekitarnya. Tetapi jika 4 istana naga laut membangun formasi arai di sekitar Laut Iblis dan mengubahnya menjadi penjara, faktanya, area di sekitar Laut Iblis adalah medan perang tempat kita melatih para prajurit. Di bawah pengawasan kuil Dewa Naga, para pembudidaya naga hanya bertarung satu sama lain tetapi tidak bisa benar-benar mendapatkan pengalaman hidup dan mati itu, dan ratusan tahun kedamaian di surga pertama telah melemahkan kemampuan tempur suku naga. Namun, sebagai kekuatan tempur inti dari suku naga, keempat istana naga laut harus mempertahankan kemampuan tempur mereka yang sengit, dan Laut Setan adalah tempat yang dapat membuat para jenderal dan tentara mengalami situasi hidup dan mati, kata Zhao Hongyu dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan Zhao Hongyu, Hao-Ren membeku sejenak dan kemudian menyadari bahwa pengaturan ini adalah yang terbaik untuk Samudra Timur.
Mungkin ide yang bagus untuk membangun formasi susunan untuk menyelesaikan masalah secara permanen dengan korban paling sedikit, tetapi pasukan Samudra Timur secara bertahap akan kehilangan kekuatan tempur tanpa cukup pertempuran nyata. Jika musuh menyerang mereka suatu hari, bagaimana pasukan Samudra Timur bisa bertahan melawan mereka? Dia tiba-tiba teringat bahwa dalam kesengsaraan surgawi Zhao Kuo, puluhan ribu tentara menahan kilat surgawi dengan keberanian yang begitu besar. Itu hanya bisa diperoleh dari pengalaman hidup dan mati. Ketika Zhao Kuo adalah komandan jenderal, dia menghabiskan sebagian besar waktunya memblokir serangan iblis binatang buas dan menekan pemberontakan. Kami tidak khawatir tentang binatang iblis yang lebih kuat, tetapi beberapa raja iblis kecil akan mencoba untuk menyerang dan menduduki sebagian wilayah klan naga Lautan Timur setiap tahun dengan ratusan dan kadang-kadang ribuan binatang iblis. Pekerjaan Zhao Kuo adalah untuk mengalahkan mereka dengan keras dan mendorong mereka kembali ke Laut Setan. Petik 2. Kemudian, Zhao Hongyu menoleh untuk melihat Hao Ren. Suatu hari, kamu akan berperang dan membunuh musuh. Zhao Kuo yang adalah master di puncak level Qian, jadi dia memiliki kekuatan untuk menekan Raja Iblis yang tinggal di tepi Lautan Iblis dan mereka yang telah menyerah kepada klan naga Lautan Timur. Namun, kekuatan Hao Ren saat ini. Baru-baru ini, Laut Setan telah tenang, dan daerah di sekitarnya tidak melihat konflik dalam 5 hingga 6 tahun terakhir, mungkin akibat dari perkelahian internal di Laut Setan. Karena kedamaian baru-baru ini, klan naga Lautan Barat memiliki energi dan kekuatan militer untuk mengacaukan kita. Zhao Hongyu tampak marah. Lagi pula, di antara 4 istana naga laut, istana naga laut barat di bawah kendali Old Man Zheng adalah yang paling agresif, dan saat Laut Setan tenang, ia mulai bergerak melawan istana naga Lautan Timur. Sementara itu, Hao Ren memikirkan hal lain. Tidak masalah apakah itu adalah Laut Iblis atau klan naga laut barat, kekuatan berbicara paling keras di surga pertama. Bibi, apakah Gunung Kunlun setara dengan Nine Dragon Palace di First Heaven? Tanya Hao Ren. Gunung Kunlun, setelah beberapa pemikiran, Zhao Hongyu menjawab, Gunung Kunlun adalah tanah suci dari sekte budidaya. Ketika para pembudidaya manusia pindah ke surga kelima, hanya Gunung Kunlun yang tersisa di surga pertama sebagai hasil negosiasi. Melihat kebingungan di wajah Hao Ren, dia melanjutkan, sebenarnya, para pembudidaya naga menempati sebagian besar daratan dan lautan, tetapi ada beberapa kekuatan lain di sekitarnya seperti Gunung Kunlun, Laut Iblis, dan Gunung Abadi-Abadi. Sebagai tempat kelahiran budidaya manusia, Gunung Kunlun selalu menjadi area terlarang bagi para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia biasa. Dikatakan bahwa hanya para pembudidaya rilem formasi jiwa yang memenuhi syarat untuk memasuki Kunlun. Laut Iblis adalah wilayah binatang iblis, dan banyak binatang iblis tingkat tinggi tinggal di sana. Binatang iblis yang dapat berubah menjadi bentuk manusia juga disebut pembudidaya setan, dan yang paling kuat yang menempati wilayah di laut dalam adalah Raja Iblis. Pegunungan abadi yang remote adalah pulau abadi di Laut Iblis. Meskipun berasal dari Gunung Kunlun, orang-orang di pulau-pulau itu jauh dari tanah, dan mereka hampir tidak memiliki hubungan dengan sekte budidaya. Akibatnya, mereka tidak terlibat dalam perang besar antara pembudidaya naga 5 unsur dan sekte budidaya manusia. Mereka sendirian dan dirujuk ke pembudidaya pertapa. Formasi jiwa pembudidaya alam, pembudidaya setan, dan pembudi pertapa. Setelah penjelasan Zhao Hongyu, Hao Ren memiliki pemahaman yang jelas tentang hubungan mereka. Menurut klasifikasi ini, Zhen Chongming bisa disebut sebagai pembudidaya setan. Namun, dia baru saja berubah menjadi bentuk manusia, dan wilayahnya berada di antara tingkat Kan dan tingkat Li. Karena itu, dia adalah seorang pembudidaya setan yang sangat lemah. Binatang iblis yang mencapai level 10 perlu melewati kesengsaraan surgawi sebelum mereka bisa berubah menjadi manusia. Kemudian, mereka harus melewati kesengsaraan surgawi lain ketika mereka mencapai yang setara dengan puncak level Qian atau Naschen Soul Realm. Sebagai makhluk yang diberkati dari surgawi Dao, para pembudidaya naga dilahirkan dengan inti naga untuk membantu mereka berkultivasi. Namun, binatang iblis hanya bisa membudidayakan sendiri. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan kecerdasan dan melewati kesengsaraan surgawi sebelum berkultivasi lagi. Itu jauh lebih sulit bagi mereka untuk mencapai puncak tingkat Qian dibandingkan dengan pembudidaya naga. Betapa perkasa 10 Raja Iblis teratas yang mendominasi di Laut Iblis. Hehe, jangan khawatir. Binatang iblis dan Raja Iblis di Laut Setan tidak tertarik pada tanah karena intensitas esensi alam di Laut Setan jauh lebih besar daripada tanah. Mereka harus tinggal di Laut Setan untuk maju lebih cepat. Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Hao Ren.
Hao Ren tersenyum dan berpikir tentang Little White yang tidak tahu apa-apa selain mengikuti para gadis. Mungkin akan dibunuh dengan tamparan jika itu dilemparkan ke Laut Setan. Zhao Hongyu sedikit memutar jari-jarinya, dan sungai Gunung Qiankun lukisan turun sementara bola energi merah muncul secara otomatis, memungkinkan mereka untuk menyelam ke dasar lautan. Salam untuk Ratu Naga. Nyanyian berseragam segera terdengar. Zhao Hongyu menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qiankun dan berdiri di atas batu di dasar lautan. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di depan sebuah pangkalan militer besar di mana lebih dari 80 tenda militer raksasa didirikan. Ini adalah Komandan Jenderal yang baru ditunjuk, Hao Ren. Zhao Hongyu melirik Hao Ren di sisinya dan berkata, "Salam untuk Komandan Jenderal." Puluhan ribu tentara dan puluhan jenderal berlutut di satu lutut dan menangkupkan tangan mereka. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah beberapa saat pertimbangan, Hao Ren balas berteriak. Hua! Hua! Para prajurit dan jenderal berdiri sebagai satu. Dibandingkan dengan tentara yang menghadiri perjamuan di East Dragon Palace selama festival perahu naga, para prajurit dan jenderal yang ditempatkan di perbatasan tampak lebih tajam. Setiap prajurit berpakaian ketat, dan senjata di tangan mereka sangat tajam sementara para pemanah menjaga busur dan anak panah. Hao Ren menatap mereka dengan kagum diam-diam. Adapun para jenderal, beberapa mengenakan baju besi putih, dan beberapa mengenakan baju besi emas. Masing-masing dari mereka tampak serius. Dari kelihatannya, Hao Ren tahu bahwa mereka tidak hanya mengenakan armor dengan tergesa-gesa untuk kesempatan sementara ini. Pangkalan ini adalah salah satu dari ribuan pangkalan militer di sekitar wilayah klan Naga Lautan Timur. Saat Zhao Hongyu memasuki laut, mereka semua berdiri dalam barisan untuk menyambutnya, menunjukkan bahwa mereka telah mengamati situasi di atas permukaan laut selama ini. Dari kamp militer ini saja, Hao Ren dapat mengatakan bahwa ribuan pangkalan militer lainnya serupa, dan mereka harus memiliki disiplin militer yang ketat di mana semua tentara dan jenderal melakukan tugasnya dengan baik. Melihat adegan ini, Hao Ren tidak bisa tidak mengagumi manajemen pasukan Zhao Kuo yang ketat. "Ayo pergi," kata Zhao Hongyu. Lukisan sungai Gunung Qiankun menyebar lagi, membawa Hao Ren dan Zhao Hongyu ke permukaan laut. Perpisahan, Ratu Naga. Perpisahan, Komandan Jenderal. Puluhan ribu tentara dan jenderal meneriakkan semuanya. Zhao Hongyu memutar lukisan sungai Gunung Qiankun ke kecepatan tercepat, dan hanya butuh setengah jam untuk kembali ke Pulau Karang. 1 jam telah berlalu, dan matahari telah terbenam. Dalam pemandangan malam yang samar-samar di Pulau Coral, hotel bintang 5 itu dinyalakan dengan terang bagai keong cerah di malam yang gelap. Zhao Hongyu tidak mengatakan hal lain kepada Hao Ren karena dia percaya Hao Ren mengerti apa yang ingin dia katakan kepadanya. Mereka naik lift ke lantai atas hotel. Yue yang sedang minum anggur dengan gadis-gadis di suite presiden, dan dia dalam suasana hati yang baik. Little White bergerak di sekitar kakinya, ingin mencicipi anggur. Namun, hanya beberapa menjilat kemudian, itu tidak bisa diam lagi. "Hongyu, kamu kembali." Melihat kembali Zhao Hongyu, Yue yang bertanya sambil tersenyum. "Ya," Zhao Hongyu tersenyum sedikit. "Mengapa kamu tidak mengundang aku untuk minum bersamamu?" Bibi bersorak. Lu Linlin segera mengambil satu gelas dan meletakkannya di depan Zhao Hongyu. Mereka semua sedikit mabuk, tetapi suasana hatinya sedang baik. "Ren, selamat malam," Zhao Hongyu berbalik dan berkata kepada Hao Ren yang berdiri di pintu masuk. "Oh, oke." Melihat gadis-gadis berwajah merah, Hao Ren menggaruk kepalanya dan berjalan ke kamarnya sendiri dalam kesepian. Klik. Pintu ke kamar presiden ditutup, dan tawa renyah terdengar. Para wanita memerintah, Hao Ren mengeluarkan kartu kuncinya dan menghela nafas tanpa daya. Bab 480. Suite presiden kedap suara, dan Hao Ren tidak tahu betapa gila waktu mereka. Meskipun sepertinya semua yang harus ditangani oleh Zhao Hongyu hanyalah masalah sepele di rumah dan untuk menjalankan studio arsitektur yang terkenal di dunia, dia stres. Yue Yang, di sisi lain, adalah wanita yang kuat di mata semua orang, dan dia juga memiliki tekanan yang luar biasa dari pekerjaan dan keluarga. Ketika mereka berdua melepaskan status mereka, mereka pasti bisa bergaul dengan Xie Yujia dan yang lainnya dengan penampilan muda dan mentalitas mereka. Ah, perbedaan antara pria dan wanita, pikir Hao Ren. Bahkan jika mereka bersenang-senang sepanjang malam, dia masih tidak bisa bergabung. Hao Ren membuka jendela dan membiarkan udara segar di pulau itu. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berkultivasi. Dia memahami banyak hal sambil berpatroli di wilayah Samudra Timur bersama Zhao Hongyu hari ini. Meskipun klan Naga Lautan Timur tampak damai,
musuh yang kuat sedang menunggu kesempatan untuk menyerang, dan situasinya jauh lebih rumit dari yang dia harapkan. Klan Naga Lautan Timur adalah kepala dari 4 klan Naga Laut dalam nama. Jika perang pecah, klan Naga Lautan Timur akan menjadi yang pertama menanggung luka bakar. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Esensi alam murni memasuki tubuh Hao Ren dan keluar dari Acu Points-nya. Budidaya 5 esensi unsur diperlukan untuk berlatih Light Shadow membelah pedang, dan menyebabkan kemajuan budidaya lambat. Hao Ren berkultivasi tanpa henti setiap malam. Sebagai perbandingan, dia hampir bekerja keras seperti Su Han. Matahari terbit perlahan dari sisi timur samudera. Hao Ren yang duduk di kamarnya sepanjang malam bisa dengan mudah menyaksikan matahari terbit melalui jendela raksasa. Matahari merah secara bertahap bangkit dan menerangi seluruh dunia. Suite yang terletak di lantai atas Hotel Bintang 5 ini memiliki pemandangan terbaik. Jika pasangan melihat matahari terbit yang begitu indah dari suite ini, itu pasti akan menjadi sesuatu yang berharga untuk diingat selama sisa hidup mereka. Namun, Hao Ren menatap ruangan dan menghela nafas panjang. Malam kultivasi tidak membuka celah pada inti naga. Ren, waktunya sarapan. Yue yang mengetuk pintu dan berteriak. Datang. Hao Ren menggosok matanya dengan sengaja dan pura-pura baru saja bangun. Kemudian, dia mengenakan jaket dan membuka pintu. Zhao Hongyu, Yue Yang, dan keempat gadis itu semuanya mengenakan pakaian renang. Ayo pergi, Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren. Roof. Little White berdiri di dekat Xie Yujia, dan itu melompat-lompat dengan penuh semangat seolah-olah itu mengejek Hao Ren karena menghabiskan malam di suite presiden. Hao Ren memukul kepalanya dan mengikuti para gadis ke restoran di lantai 3. Banyak pria cemburu pada Hao Ren yang sedang makan dengan meja penuh wanita cantik. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Di area prasmanan, Xie Yujia memberikan Hao Ren segelas susu dan bertanya. Tidak buruk. Bagaimana dengan kamu? Hao Ren bertanya padanya. Kami minum sedikit, dan semua orang bersenang-senang. Wajah Xie Yujia agak merah. Dia melanjutkan, aku ingin tinggal bersama kamu untuk semalam, tapi aku pikir itu tidak pantas. Tidak masalah. Aku bisa tidur sendiri. Hao Ren tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia katakan bisa disalahartikan. Seperti yang diharapkan, wajah Xie Yujia berubah dari sedikit merah menjadi merah cerah. Setelah dia menyerahkan Hao Ren segelas susu itu, dia terdiam dan terus mengambil makanan. Hao Ren membiarkan mulutnya terbuka dan menamparkan wajahnya dengan ringan. Mulut bodoh ini, itu sebabnya 2 tahun di universitas dan masih lajang. Xie Yujia mengatakan dia ingin menemukan Hao Ren karena dia tidak ingin dia kesepian, tetapi komentar Hao Ren membuatnya tampak seperti sedang mencoba untuk tidur dengannya, yang jelas bukan yang dia maksudkan. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama memegang sepiring daging dan duduk di kedua sisi Hao Ren. Mereka memiliki sedikit wangi di sekitar mereka, dan mereka tampak bersemangat mengenakan bikini. Gongzi, kami akan datang untuk menemukanmu tadi malam. Kata mereka dengan manis sambil memotong daging di piring mereka. Hao Ren menatap mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Paman. Zhao Yanzi yang mengenakan bikini hijau duduk di depan Hao Ren dan bertanya, bagaimana tidurmu tadi malam? Berapa lama kalian begadang? Tanya Hao Ren sebagai balasan. Sekitar 12. Zhao Yanzi memiringkan kepalanya dan melanjutkan, aku ingin datang dan menemukanmu, tapi aku bersama ibuku dan terlalu takut untuk menyelinap keluar. Hao Ren menatap para gadis tanpa berkata-kata dan berpikir, kalian merencanakan ini dan mencoba menggodaku, bukan? Tidak jauh, Yue Yang dan Xie Yujia keduanya memegang piring mereka dan berjalan berdampingan. Sepertinya mereka ibu dan anak. Bagaimana, malam ini, Zhao Yanzi mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. Bahkan, dia benar-benar ingin tinggal bersama Hao Ren dan menggodanya. Meskipun Hao Ren selalu berbicara dengannya seperti dia lebih tua, dia sebenarnya sangat pemalu. Akan menyenangkan menggodanya sepanjang malam, bukan? Apa yang kamu bicarakan, kita akan pergi hari ini. Zhao Hongyu datang dan menamparkan kepala Zhao Yanzi dengan ringan. Zhao Yanzi segera menutupi kepalanya dengan tangannya dan berpura-pura kesakitan. Reaksinya yang alami membuatnya terlihat sangat imut. Kami akan pergi hari ini. Lu Linlin dan Lu Lili agak terkejut juga. Mereka datang kali ini dengan rencana pil beracun yang dirancang dengan hati-hati. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka hanya akan tinggal di pulau yang indah ini hanya untuk 1 malam. Ya, apakah kalian ingin tinggal beberapa hari lagi? Zhao Hongyu bertanya sambil tersenyum.
Lu Linlin dan Lu Lili tidak mengatakan apa-apa sebagai jawaban. Hao Ren tidak tahu pikiran mereka atau rencana mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat wajah enggan mereka. Pemandangan di Pulau Karang benar-benar indah. Hao Ren yakin bahwa setelah 1 tahun pembangunan, pulau itu akan menjadi tempat liburan yang populer. Pada saat itu akan menjadi hotspot di negara ini dan bahkan seluruh Asia Tenggara. Sepertinya Yue Yang dan Zhao Hongyu memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Mereka berjalan di sepanjang pantai dan mengobrol di waktu yang sama. Di sisi lain, Zhao Yanzi dan yang lainnya pergi ke area selam di belakang Pulau Karang. Pulau Karang, seperti namanya, memiliki banyak karang di sekitarnya. Meskipun area selam tidak terbuka untuk umum, mereka diizinkan masuk karena Zhao Hongyu. Meskipun Xie Yujia tidak pandai berenang di laut, dia baik-baik saja dengan air yang tenang di daerah itu. Gongzi, coba airnya dulu. Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba mendorong Hao Ren dari belakang. Hao Ren tertangkap basah dan jatuh ke air, dan Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di pantai dan terkikik. Ketika Xie Yujia melihat Hao Ren merasa malu, dia tidak bisa menahan tawa juga. Daerah di belakang pulau ini seperti kolam renang super jernih yang jauh dari ombak lautan yang energik. Xie Yujia menguji suhu air dengan jari-jari kakinya dan perlahan-lahan menyelipkan bebatuan ke dalam air laut. Xie Yujia sudah sangat cantik dalam balutan bikini hitamnya. Setelah memasuki air, dia tampak lebih cantik di bawah bayangan lautan yang berkilauan. Dia perlahan berenang menuju Hao Ren. Dibandingkan dengan saudara Lu, Xie Yujia memiliki sosok yang lebih baik. Di bawah ombak laut yang lambat dan lembut, kulitnya tampak lebih jernih dan lembut. Hei, Paman! Zhao Yanzi tidak senang ketika dia melihat Hao Ren menatap Xie Yujia. Celepuk. Dia melompat ke air seperti bola meriam dan menciptakan gelombang setinggi 2 meter. Sama seperti naga putih kecil di dalam air, Zhao Yanzi berenang ke Hao Ren dalam sekejap dan meninju dadanya. Namun, di bawah perlawanan air laut, pukulannya berubah menjadi dorongan lembut ketika tinjunya menyentuh dada Hao Ren. Hao Ren meraih tangan Zhao Yanzi dan menariknya ke arah dirinya sendiri. Namun, dengan momentum ekstra di dalam air, tubuh mereka saling bersentuhan di air laut. Zhao Yanzi mengenakan bikini, dan Hao Ren hanya mengenakan celana renang hitam. Kulit mereka bersentuhan, dan lengan Hao Ren bahkan menyentuh dada Zhao Yanzi, menyebabkan yang terakhir yang ganas memerah secara instan. Aduh! Hao Ren tiba-tiba berteriak kesakitan. Itu Zhao Yanzi yang menggigit bahunya setelah Hao Ren tidak sengaja menyentuhnya. Zhao Yanzi kemudian menendang dada Hao Ren dan berenang mundur. Bertahun-tahun, dia tidak pernah disentuh di dada oleh seorang pria, terutama ketika dia mengenakan bikini. Tum, saudari Lu juga melompat ke air. Mereka berbaris bersama dan berenang cepat ke arah Hao Ren seperti dua putri duyung. Haha, Gongzi membuat langkah yang sangat tidak bijaksana. Mereka bersyukur atas kemalangan Hao Ren. Di sisi lain, Xie Yujia menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia mengayunkan tangannya dan berenang ke arah Hao Ren. Zhao Yanzi yang masih marah tiba-tiba melihat Hao Ren dikelilingi oleh 3 gadis cantik. Dia menamparkan air dengan paksa dan berenang kembali ke Hao Ren dengan enggan. Hao Ren menghirup dan menyelam ke dalam air, dan Lu Linlin dan Lu Lili tersenyum dan mengikuti. Xie Yujia, di sisi lain, mengaktifkan catatan kehidupan kematian dan mendorong dirinya ke dalam air juga. Oh, oke. Abaikan aku. Zhao Yanzi menamparkan air dengan marah saat dia berbalik dan menyelam ke dalam air juga. Karena pembiasannya, semua yang ada di bawah air laut tampak sangat indah. Lu Linlin dan Lu Lili berenang di kedua sisi Hao Ren, dan rambut mereka berkibar seperti pita dan tampak sangat indah. Kulit Xie Yujia tampak lebih putih dan lebih terhidrasi di dalam air, dan wajahnya tampak lebih anggun karena gelembung-gelembung kecil tetap ada di kulitnya yang halus. Zhao Yanzi yang mengejar dari belakang bergegas menuju Xie Yujia yang sedang menatap Hao Ren dan menatap kembali dengan matanya yang tajam. Istri yang galak. Yang bisa dilakukan Hao Ren adalah memalingkan muka. Dia menyelam lebih dalam. Suhu air seharusnya semakin dingin saat mereka menyelam lebih dalam. Namun, mungkin itu karena gulir bayangan-bayangan membelah pedang, atau karena itu mungkin Lu Linlin dan Lu Lili, Hao Ren merasa bahwa airnya tidak sedingin sebelumnya. Bahkan, itu sangat hangat. Sebuah bidang karang alami muncul di depan mata mereka. Ada karang dalam berbagai warna seperti biru, hitam, putih, dan kuning. Tentu saja, karang merah adalah yang paling indah. Xie Yujia terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat karang nyata.
Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati menyentuh karang berwarna dan berbentuk berbeda ini. Sejak Zhao Yanzi tinggal di Istana Naga Lautan Timur di masa lalu, dia telah melihat banyak sekali karang sebelumnya. Dia bahkan telah melihat banyak karang yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Namun, karena pemandangan indah di pulau ini, rasanya berbeda melihat karang yang belum dijelajahi sebelumnya. Lu Linlin dan Lu Lili telah melihat banyak harta yang mencolok sebelumnya, tetapi berenang di antara karang di laut membuatnya terasa sangat menarik. Mereka berdua sangat pandai berenang karena mereka bisa berenang sangat cepat. Hanya dengan sedikit struk pada lengan dan kaki mereka bisa bergerak dengan tangkas. Karang, mutiara, dan ember adalah jenis harta yang berbeda, dan mereka memiliki nilai pengobatan dan nilai pengumpulan yang sangat tinggi. Lu Linlin dan Lu Lili berputar-putar di dasar laut dan berenang di sisi Haoren. Di sisi lain, Xie Yujia berenang di antara karang. Dia begitu lembut sehingga ikan meletakkan pengawal mereka dan berenang di sekitarnya. Beberapa ikan cantik berenang melewati jari-jarinya ketika Xie Yujia mengangkat tangannya, dan beberapa ikan bahkan dengan sengaja tetap berada di telapak tangannya. Zhao Yanzi mencoba meniru tindakan Xie Yujia dan merentangkan tangannya. Namun, ikan-ikan di sekitarnya segera berenang pergi, yang membuatnya menginjak kakinya dengan marah di bawah laut. Haoren berenang maju di laut, dan dia tiba-tiba merasakan dua bibir lembut di pipinya. Haoren menoleh dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili berenang menjauh seperti dua ikan yang ketakutan. Karena sosok mereka yang ramping, Lu Linlin dan Lu Lili sangat lincah di dalam air. Haoren tahu dia tidak akan bisa menangkap mereka, jadi dia harus membiarkan mereka memanfaatkannya. Saat Haoren berenang ke arah gadis-gadis itu, dia dengan lembut meraih tangan Xie Yujia dan lengan Zhao Yanzi. Xie Yujia menatap Haoren dengan matanya yang indah dan berpegangan pada telapak tangan Haoren. Telapak tangannya lembut dan sangat nyaman untuk dipegang. Namun, Zhao Yanzi mencoba menarik lengannya menjauh dari Haoren. Namun, itu tidak ada gunanya, jadi dia membiarkan Haoren memeluknya. Ledakan. Haoren tiba-tiba melepaskan dua energi pedang di bawah kakinya, dan dia bergerak sangat cepat seperti jet di bawah air. Karena kekuatan impulsif yang sangat besar, Xie Yujia dan Zhao Yanzi didorong melawan Haoren. Namun, mereka sangat senang karena mereka berlari di bawah laut. Sangat menyenangkan, untuk sedikitnya. Bang, bang, bang. Gelombang putih muncul di permukaan laut saat Haoren membawa mereka mengelilingi seluruh pantai yang terbang ke langit. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.